Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, dan hari ini aku lagi ada di tempat latihan sepak bola, khususnya buat anak-anak. Ini ada di daerah Almira Bauten dan nama tempatnya adalah SC Bauten Boys. Di sini kalian bisa lihat kayak di sini kebanyakan anak-anak sih. Nah, lapangannya luas banget di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4. Di sebelah sini ada 4 lapangan. Terus di belakangku juga ada 4 lapangan. Dan sekarang suasananya lagi mendung dan dingin pula, jadi pakai jaket tebal, pakai kupluk, pakai sarung tangan juga biar aman. Karena lagi gak enak di rumah, jadi keluar dulu sambil nyari angin. Coks. Oke, dan hari ini aku akan share kepada kalian tentang kesan di Belanda sesuai judul. Ini bagi kawan-kawan yang belum tahu ataupun mau akan berangkat ke Belanda, mungkin bisa jadi informasi tambahan karena beberapa hal yang kita sudah persiapkan di Indonesia, menurutku itu tidak cukup gitu. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama jadi mengenai cuaca. Belanda itu kalau untuk sekarang ini udah masuk winter, jadi cuacanya itu memang dingin. Dan khususnya buat kawan-kawan kalau sekiranya berangkat ke Belanda pada saat winter ataupun pra-winter, harus bawa jaket yang proper gitu loh. Yang biasanya ada keterangan jaket untuk minus berapa, dan itu lebih berguna ketika dibawa ke sini gitu loh, daripada bawa yang memang sudah tebal tapi belum tentu eh, berguna ketika dibawa di sini gitu loh. Dan di Belanda ini anginnya itu kencang. Jadi kalau sekiranya memang di ramalan cuaca itu tertera 8 derajat Celcius, itu sebenarnya terasanya bisa nyampe 2 derajat Celcius karena anginnya kencang-kencang dan udara menjadi lebih dingin gitu loh. Jadi saranku buat kawan-kawan yang akan berangkat, bawa perlengkapan baju, khususnya baju yang heat tech itu sangat berguna sekali. Untungnya waktu itu aku bawa 2 pasang dan itu kepake. Sip. Yang kedua, banyak orang Indonesia yang ada di Belanda. Di tempatku sekarang di Almere Bauten khususnya, di sini udah ketemu beberapa orang yang memang sudah bekerja di sini dan sudah lama tinggal di sini, dan ada juga yang udah punya keluarga dari orang Belanda dan mereka sangat ramah dan menerima kita gitu loh. Beberapa kesempatan pun aku sama kawan-kawan yang lain yang baru datang dalam program ini, alhamdulillah dikasih beberapa apa ya, beberapa semangat dan juga kayak jaket-jaket gitulah. Jadi pas musim winter kami bisa settle gitu untuk musim ini, dan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah sangat hangat gitu kepada kami. Itu adalah support yang sangat baik menurutku. Yang ketiga, ini khususnya bagi muslim. Jadi dulu pas awal-awal, pas sebelum kesini aku sempat apa ya, sedikit bingung juga sih karena untuk tempat masjid kayak gitu, terus kayak di sini tuh ramah sama muslim gak sih? Dan alhamdulillah ternyata untuk masjid pun di sini di setiap kota itu ada. Di tempatku sekarang di Almere Bauten itu malah ada 2 masjid. Bukan masjid di Indonesia sih, tapi masjid Hindustan sama masjid Turki kalau nggak salah. Dan ketika kita ke masjidnya pun ya orang-orang sini pada ramah-ramah gitu. Jadi khusus yang muslim, khususnya laki-laki mungkin tidak perlu risau kalau misalkan untuk nanti jumatan gimana, nanti kalau ada acara hari besar gimana. Di sini rekan-rekan muslim pun banyak. Memang minoritas, tapi umat muslim di sini ada gitu. Dan mereka ramah-ramah. Mantap. Dan untuk jadwal sholat di sini berbeda dengan di Indonesia. Kalau misalkan zuhur biasanya jam 12, mungkin di sini jam berapa. Nanti aku cantumin yang hari ini jadwal sholatnya kayak apa. Yang jelas yang lebih terasanya itu adalah pas sholat subuh. Jadi sholat subuh itu di sini setengah 7. Jadi kecil kemungkinan kalau kalian akan kesiangan kalau subuhnya di sini.
Tapi kalau kalian kesiangan, keterlaluan. Yang keempat adalah soal makanan. Di sini makanan-makanan di sini memang tidak seenak yang di Indonesia menurutku ya, karena mungkin kayak bahan-bahan masakan atau rempah-rempahnya itu tidak sekuat punya di Indonesia. Jadi kalau makanan khas di sini itu kerasa hambar gitu loh, dan ya bagaimanapun harus dinikmati. Dan beberapa kesempatan aku sempat nemu juga bahan masakan bumbu-bumbu kayak rempah-rempah, kayak apa ya, bumbu-bumbu instan kayak gitu di toko-toko di sini. Ada toko-toko kayak Oriental, kayak toko-toko Asia-Asia lah di sini banyak, tapi harganya ya menyesuaikan juga gitu. Jadi selama masakan ya sering berjalannya waktu kita pasti juga akan settle gitu, bisa beradaptasi. Yang jelas makanan Indonesia nomor satu. Dan yang kelima adalah orang Belanda itu ramah-ramah. Mungkin tidak seramah orang Indonesia, tapi aku kasih contoh aja. Kalau sekiranya kita sepedaan, kita itu sepertinya sangat normal bagi orang sini untuk menyapa gitu loh, sekalipun orangnya gak kenal. Misalkan pas papasan di sepeda ataupun pas jalan, ya sebut aja goedemorgen, goedemiddag, venedag, atau halo. Jadi menurutku itu ramah gitu. Dan juga pas aku misalkan ke klien ketika magang atau stase, itu orang-orangnya juga sangat ramah sih. Yang jelas ya kita tetap sopan santun gitu, jangan ya selonong boy, itu tidak dibenarkan gitu. Dan yang keenam, ini adalah tipikal orang Belanda. Pertama dari fisik dulu ya, fisiknya orang Belanda itu tinggi-tinggi, mungkin kayaknya yang tertinggi di dunia ada ras-ras orang Belanda itu. Tapi ya memang di Belanda pun tidak hanya asli Belanda aja, ada dari beberapa negara pun yang udah bertinggal lama di sini, udah punya kewarganegaraan di sini. Jadi apa ya, beragam gitu. Tapi khususnya untuk orang asli Belanda, mereka tuh tinggi-tinggi. Aku tinggi sekarang sekitar 168 cm. Kalau di mereka tuh aku sekitar sebahunya mungkin. Kadang bisa nyampe seketiak, bawahnya dikit lagi. Dan gitulah, tinggi-tinggi. Lalu orang Belanda itu direct, jadi direct ngobrolnya itu direct. Jadi kalau mereka mikir sesuatu itu nggak ditahan-tahan gitu, langsung ngobrolin aja asal jeplak gitu loh. Tapi mereka juga punya alasan gitu loh. Jadi orang Belanda itu memang direct, tidak semua, karena ada beberapa yang menurutku nggak direct juga gitu. Mungkin karena mereka ngerasa wah ini orang baru nih, nggak tahu juga sih. Oh iya, dan masalah bahasa, bagi kawan-kawan yang mau ke Belanda, penting juga untuk mengetahui dialek orang Belanda, karena untuk mengerti pembicaraan mereka tidak hanya kosakata dan gramatika saja yang cukup gitu loh. Dan perlu juga kita tahu tentang dialek, karena orang-orang sini bicara dengan dialeknya sendiri, kadang kita nggak ngeh gitu mereka ngomong apa sih. Begitulah. Yang selanjutnya adalah tentang mode transportasi. Nah, di sini khususnya di Belanda, secara umum tiap orang tuh punya sepeda, karena moda transportasi utama di sini adalah sepeda. Jalan-jalan yang di sini itu ada yang dikhususkan untuk sepeda. Jadi jalanan di sini itu tidak hanya untuk khusus mobil. Kalau di Indonesia kan jalan itu aja, mobil sana, sepeda motor di sana, terus orang jalan kadang di sana, sepeda juga di sana. Nah, tidak halnya di Belanda, jalur sepeda itu khusus untuk sepeda doang gitu. Biasanya jalurnya warna merah sendiri, dan kemana-mana kebanyakan orang pakai sepeda. Dan ada juga tren atau kereta, dan kita harus punya kartu OV chip card. Jadi ini tuh kita mengajukan untuk beli Anfrah, harganya sekitar 7,5 euro, tergantung abonemen juga. Jadi kalau abonemen ini nanti dihitung dulu sebulan berapa biayanya,
perjalanannya, dan nanti di akhirnya langsung dipotong di rekening gitu. Dan untuk mode transportasi yang mungkin sangat berbeda itu kayaknya di sini jarang ada motor. Jadi kayaknya daripada beli motor, orang lebih baik pakai sepeda dan nabungnya buat beli mobil gitu sekalian. Gitu. Selanjutnya nomor berapa tadi? 8. Itu adalah kemana-mana pakai sepeda. Jadi kalau sekiranya kita mau pergi ke suatu tempat, itu jalurnya lebih cepat. Ada yang lebih cepat pakai sepeda daripada pakai mobil. Jadi kalau untuk mobil itu nyari parkirnya susah, tapi kalau untuk sepeda itu lebih gampang dan jalurnya itu banyak, ke persimpangannya banyak, dan di sini lebih handal atau lebih enak kalau pakai sepeda menurutku. Tapi kalau sekiranya perjalanan jauh antar kota, ya itu pakai kereta dong, masa pakai sepeda. Begitu. Kesembilan adalah soal sinyal internet. Di sini 4G, 5G tentunya sudah masuk dan lebih dulu dari Indonesia dong. Dan sinyalnya menurutku bagus. Kecepatan koneksinya itu bisa nyampe di atas 50 Mbps. Dan ini juga tergantung provider sih. Jadi kalau misalkan kartu yang dari Indonesia itu nanti setelannya pakai setelan roaming. Jadi mungkin harus didaftarin dulu dan belum bisa langsung dipakai gitu loh. Tapi menurutku lebih enak kalau kita pakai provider yang di sini langsung gitu loh. Memang variannya banyak, tapi kita bisa milih gitu sesuai dengan keperluan kita dan sesuai dengan budget kita. Begitu. Oh ya, dan untuk kartu provider di Belanda itu kalau kita ganti provider itu nomor kita nggak berubah. Kayak semisal kalau di Indonesia, misal Telkomsel sama Indosat. Nah, ketika kita pakai Telkomsel dan kita ingin berpindah ke Indosat, nomor Telkomsel kita tidak bisa dipakai lagi ketika kita pakai kartu Indosat. Dan kita akan punya nomor yang baru gitu loh. Beda halnya ketika kita di Belanda, kalau ganti provider, itu nomor kita bisa kita gunakan. Misalkan di provider Vodafone, nomornya sekian. Nah, nomor ini mau kita ganti ke ke paketannya lebih murah. Nah, kita nggak perlu beli nomor baru, tapi kita bisa pakai nomor yang itu gitu loh. Oke, dan yang terakhir masalah manajemen diri dan manajemen waktu. Ini sangat penting sekali ketika di Belanda, dan bagi beberapa orang mungkin ini akan sangat sulit pada awalnya karena segala sesuatu itu memang harus disiapkan. Ambil contoh, kalau sekiranya kita ingin bepergian ke suatu tempat, itu alangkah lebih baik untuk dibikinkan jadwalnya dulu. Terus kalau misalkan kerja pun, kita tidak bisa ngajuin cuti H-1 bulan atau H-1 minggu, itu tidak berlaku di sini. Jadi H-1 bulan itu kita harus udah nentuin jadwal kita mau kapan mau libur gitu. Dan ketika kita ingin berjanjian pun dengan orang yang di sini, kita harus janjian dulu, nggak asal kita datang ke rumahnya, datang ke tempat tinggalnya, lalu kita main gitu. Enggak. Di sini kita harus abstrak dulu. Jadi misalkan aku mau ke rumahmu jam 10 pagi misalkan, bisa enggak? Terus kalau dia setuju ya kita bisa datang, tapi kalau enggak ya nggak bisa dipaksakan gitu. Oke, dan itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan hari ini karena cuacanya pun lagi hujan. Jadi untuk kawan-kawan yang ada rencana ke Belanda dan mungkin teman-teman programku, dipersiapkan lebih matang karena banyak sekali hal yang harus kita persiapkan. Oke, dah. Waduh, hujan guys. Cheers.